Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah sekalian, pada hari ini kita diberi nikmat oleh Allah SWT, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat rezeki, nikmat keluarga, dan segala nikmat yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kepada panutan kita Nabi besar Muhammad SAW, disertai dengan doa semoga kita mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau di hari akhir kelak. Jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kami menggantikan jadwal Ustaz Indra yang pada kesempatan hari ini beliau tidak bisa hadir untuk menyampaikan taklim tematik dalam satu bulan ini, dan karena itu mungkin apa yang saya sampaikan tidak bersambung dengan tema yang sudah beliau sampaikan sebelumnya. Jamaah sekalian, di dalam surah Asy-Syam Allah berfirman dengan menggunakan ayat-ayat yang mengandung sumpah, dan itu cukup panjang sampai ayat ke-7, di mana sumpah itu kemudian mengantarkan kepada satu pesan penting yang disampaikan di dalam ayat ke-8 dan 9 dan 10. Saya bacakan surah Asy-Syam tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di dalam surah ini pertama-tama Allah bersumpah demi matahari dan sinarnya pada waktu duha, wasyamsi wa duhaha. Lalu Allah bersumpah wal qamari idza talaha, demi bulan saat mengiringinya, mengitari matahari karena bulan mengitari bumi, yang bumi mengitari matahari. Wan nahari idza jallaha, mengiringi di sini bisa juga dalam arti waktunya. Kalau kita rasakan di bumi itu setelah datangnya matahari, kemudian malam hari bulan muncul itu. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang saat menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha, demi malam saat menutupinya. Jadi ketika siang dia menampakkan matahari, ketika malam dia menutupi matahari. Was-samaa'i wa ma banaha, demi langit serta pembuatannya. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta penghamparannya. Lalu ini ujung dari sumpah Allah. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaannya, artinya jiwa manusia dan bagaimana Allah menciptakan jiwa ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ini kemudian sampai kepada ayat yang menjadi pesan dari surah ini adalah fa'alhamaha. Jadi ketika Allah sudah menciptakan jiwa dan menyempurnakannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha wa taqwaha,
kejahatannya, dan ketakwaannya. Jadi ini menarik sekali jamaah sekalian, bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah menjadikan manusia ini bukan semata-mata makhluk biologis seperti halnya hewan pada umumnya. Kalau hewan pada umumnya, maka yang dibekali Allah kepada hewan itu adalah kemampuan untuk reproduksi, untuk bertahan hidup, untuk melangsungkan jenisnya supaya tidak punah. Tetapi pada manusia, selain makhluk biologis, Allah juga menghadirkan, menciptakan pada manusia itu jiwa, nafas. Dan inilah yang kemudian membedakan manusia dari makhluk hidup yang lain. Tetapi yang menarik juga adalah bahwa untuk jiwa manusia ini, Allah membekalinya dengan potensi baik dan potensi buruk sekaligus. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini berarti bahwa di dalam diri kita Allah menciptakan dorongan untuk berbuat baik. Itulah yang disebut sebagai fitrah, ya. Kita cenderung untuk mengikuti hal-hal yang baik, cenderung untuk berbuat baik kepada sesama, cenderung untuk mengikuti kebenaran, ya. Itu adalah fitrah. Dan setiap manusia ketika lahir dibekali dengan fitrah yang baik. Tetapi di sisi yang lain, selain mendapatkan potensi kebaikan ini, jiwa manusia juga sekaligus di dalamnya itu sudah dibentuk untuk punya kecenderungan jelek juga. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dengan demikian jemaah sekalian, sebetulnya manusia itu selalu berada di dalam ketegangan antara dorongan baik dan dorongan buruk. Selalu di dalam ketegangan antara mengikuti nalurinya fitrah tadi ataukah mengikuti nalurinya yang berupa hawa nafsu tadi. Dan karena itulah maka ketika kita memilih suatu tindakan, kita ketika berbuat dihadapkan pada pilihan apakah kita cenderung baik atau cenderung buruk, kemudian pada akhirnya kita memilih berbuat baik, maka itulah sesungguhnya yang disebut sebagai perbuatan moral. Jadi berbeda dengan tindakan malaikat misalnya. Kalau malaikat itu sudah dari awalnya didesain untuk hanya berbuat baik, sehingga kalau dia berbuat baik ya biasa saja, karena memang cetakannya itu desainnya sudah seperti itu. Tetapi ketika manusia yang jiwanya itu di dalam surah Asy-Syams ini dinyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dia dibekali dengan naluri berbuat buruk, fujur, dan naluri berbuat baik, ya, takwa. Maka ketika dia memilih jalan takwa, itulah sebetulnya perbuatan moral. Dan karena itu perbuatan moral, maka ada imbalannya, ada imbalan pahala dan siksa. Kalau dia lebih memilih perbuatan baik, maka dia dapat imbalan pahala. Tetapi kalau dia memilih perbuatan buruk, maka dia mendapatkan imbalan dosa. Dan di sini jemaah sekalian, Allah memberikan kebebasan sepenuhnya bagi manusia, apakah dia mau mengikuti naluri baiknya atau mengikuti naluri jeleknya, ya. Bahkan untuk hal yang sangat fundamental, yaitu keimanan, Allah juga memberikan kebebasan pada manusia. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau ya silakan terima, siapa yang mau ya silakan kafir. Jadi ada kebebasan. Jemaah sekalian, karena ada dua naluri itu, lalu manusia diberi kebebasan untuk memilih, itulah sebetulnya keunggulan manusia. Jadi tindakannya itu tidaklah tindakan yang terpaksa, bukanlah tindakan yang sudah dari kecenderungannya dibuat begitu, tetapi dia bisa memilih, dia punya kebebasan untuk memilih itu. Dan itulah kemudian lahir konsekuensi adanya pahala dan siksa. Karena itulah hadirin sekalian, di dalam ajaran Islam
manusia itu tidak dituntut untuk menjadi makhluk yang sempurna, karena memang manusia selalu punya potensi baik dan buruk. Manusia tidak dituntut untuk membunuh hawa nafsunya. Seperti kalau kita lihat di beberapa agama lain kan ada tuntutan untuk membunuh hawa nafsu itu, sampai harus bertapa, harus mengasingkan diri, harus menghindari pergaulan di antara sama manusia. Islam tidak seperti itu. Islam bukanlah menuntut kesempurnaan, menuntut kita membunuh hawa nafsu kita, tetapi yang dituntut oleh Islam adalah kita mengendalikan hawa nafsu kita, ya. Kita mengontrol hawa nafsu kita dan mengikuti fitrah kita. Pretensi menjadi sempurna inilah yang kemudian menjatuhkan iblis kepada kesombongan dan pengingkaran ketika dia diminta untuk bersujud kepada Adam, karena dia punya pretensi untuk menjadi sempurna, padahal kita itu sebetulnya tidak diminta untuk selalu menjadi sempurna, tetapi diminta untuk selalu bermuhasabah, mengikuti kebaikan dan menjauhi kejelekan. Jamaah sekalian, di dalam ayat berikutnya Allah kemudian memberikan pedoman bagaimana kita kemudian bisa mengikuti kecenderungan berbuat baik dan menghindari berbuat buruk. Ada dua mekanisme yang kemudian harus kita ciptakan. Yang pertama adalah mekanisme yang sifatnya personal pada diri kita. Di dalam surah Asy-Syams Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mau menyucikan jiwanya itu. Jadi sekalipun kita diberikan dua potensi baik dan buruk, tetapi orang yang paling beruntung adalah orang yang mau menyucikan jiwanya itu. Jadi di sini resepnya adalah kemudian kita menciptakan suatu mekanisme di dalam diri kita untuk selalu menyucikan jiwa kita itu. Bagaimana menyucikan jiwa itu? Di dalam surah ayat ini maksud saya, tafsir Al-Wajiz menjelaskan dua hal. Pertama, menyucikan itu berarti membersihkan jiwa kita dari segala kekotoran. Jadi dari sifat dengki, dari sifat takabur, dari sifat liar, dari sifat merasa paling benar, merasa paling unggul, ya, seperti itu. Jadi pertama adalah zakkaha atau tazkiyatun nafs itu adalah dengan menyucikan diri kita dari segala sifat-sifat yang buruk. Lalu yang berikutnya di dalam tafsir Al-Wajiz juga disebutkan tazkiyatun nafs itu juga dilakukan dengan menghiasi jiwa kita dengan sifat-sifat yang baik. Jadi di satu sisi kita mencoba untuk menyucikan diri dari sifat-sifat yang buruk. Lalu yang berikutnya adalah menghiasi dengan sifat-sifat yang baik. Misalnya apa? Misalnya dengan ikhlas, ya. Kita menjauhi diri dari sifat riya, lalu menghiasi jiwa kita dengan ikhlas, ya. Sabar, syukur, ya, murah hati, suka menolong, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita kemudian menyadari bahwa jiwa kita itu mengandung unsur fujurona, mengandung unsur takwaha, maka supaya potensi takwaha itu lebih meningkat, lalu potensi fujurona itu bisa kita kendalikan, maka yang harus kita lakukan menurut ayat berikutnya adalah melakukan tazkiyatun nafs. Pertama itu dengan menghilangkan atau menyucikan jiwa kita dari fujurona tadi, sifat-sifat yang jelek. Lalu yang berikutnya adalah menghiasi dengan
sifat-sifat yang baik. Dan memang begitu kenyataannya ya. Jadi karena itulah di dalam salah satu hadis Nabi menyatakan bahwa al-imanu yazid wa yanqus, iman itu bisa naik turun ya, karena kita selalu di dalam ketegangan antara fujur dan takwa tadi. Dan itulah pentingnya kita selalu melakukan tazkiyatun nafs. Lalu ayat berikutnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya ya. Jadi ketimbang dia melakukan tazkiyatun nafs, justru dia memilih untuk mengotori jiwanya ya, dengan mengikuti dorongan kejelekan itu. Jadi surah ayat ini kemudian ditafsirkan di dalam tafsir Al-Wajiz. Mengotori jiwa itu artinya membiasakan sifat-sifat buruk, meskipun itu kelihatannya sepele ya, bakhil, tidak suka menolong, suka menggunjing, segala macam ya. Itu membiasakan diri dengan sifat-sifat buruk, itu berarti kita mengotori jiwa kita. Lalu tafsir Al-Wajiz juga menafsirkan ayat ini dengan mengartikannya sebagai orang yang justru mematikan potensi baiknya ya. Jadi pertama dia membiasakan diri dengan hal-hal yang buruk, lalu kemudian dia mematikan potensi baik yang ada dalam dirinya ya. Jadi pada dasarnya kita punya potensi untuk takwa, tetapi justru potensi takwa itu lama-kelamaan jadi redup, bahkan kemudian mati ya, karena kita tidak mengistiqomahkan untuk melakukan tazkiyatun nafs. Kita justru membiasakan diri berbuat hal-hal yang buruk, sehingga pada akhirnya lama-kelamaan potensi baik itu akan mati. Jamaah sekalian, inilah mekanisme pertama yang ditekankan oleh Allah SWT di dalam surah Asy-Syams ini. Dan untuk menegaskan pesan ini, Allah sampai bersumpah demikian panjangnya ya. Jadi bersumpah dengan seluruh alam semesta ini ya, dengan langit, dengan matahari, dengan bulan, dengan langit, dengan bumi, dengan siang, dengan malam. Itu hanya untuk menyatakan bahwa seharusnya kita menyadari bahwa jiwa kita itu mengandung potensi baik, potensi buruk, dan kita harus menginsafi itu. Lalu kemudian Allah menekankan bahwa meskipun kita punya dua potensi itu, tetapi orang yang paling bahagia, orang yang paling memperoleh kemenangan adalah mereka yang bisa membersihkan, menyucikan jiwanya dengan cara menghiasi diri dengan sifat-sifat buruk dan menjauhkan diri dari sifat-sifat baik. Jadi ini begitu pentingnya ya hal ini disadari, sehingga Allah memberikan pengantar itu dengan sumpah yang demikian panjang. Hal kedua yang ajaran Islam menekankan kepada kita, selain menciptakan mekanisme kontrol diri. Jadi kalau tadi kan sifatnya kontrol diri kita sendiri ya, kita mensucikan jiwa kita, membiasakan diri dengan sifat-sifat yang baik dan menjauhi dari sifat-sifat yang buruk. Ini sesuatu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita sendiri. Nah, hal kedua yang kemudian ajaran Islam tekankan ya, supaya kita tidak terjerumus kepada fujur tadi dan kemudian bisa mengembangkan, menumbuhkan ketakwaan, adalah dengan menciptakan kontrol sosial. Jadi selain kontrol diri, kontrol internal ya, kontrol diri kita sendiri,
Islam juga mengajarkan kita menciptakan kontrol sosial di antara kita supaya hal-hal yang fujur itu bisa kita kendalikan, bahkan bisa kita kurangi, dan sebaliknya hal-hal yang mengandung ketakwaan itu bisa kita kembangkan. Jadi ketakwaannya tidak hanya menyangkut diri kita sendiri, tetapi juga menyebar ketakwaan sosialnya. Nah, kontrol sosial ini ditegaskan oleh Allah SWT di dalam surah Al-Asr. Allah berfirman, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi di dalam ayat ini kembali dibuka dengan sumpah oleh Allah SWT, dengan sumpah waktu wal 'ashri, ini waktu asar. Kemudian Allah menyatakan bahwa semua umat manusia itu pada dasarnya merugi kecuali 3 golongan. Pertama adalah yang beriman, alladzina amanu. Yang kedua beramal baik, wa amilus sholihat. Dan ketiga saling menasihati. Inilah kontrol sosial dari saling menasihati. Menasihati dalam hal apa? Pertama adalah untuk mengikuti kebenaran, wa tawashaw bil haqq. Jadi kita menciptakan mekanisme kontrol sosial, bukan hanya kontrol individu kita masing-masing, supaya kita mau mengikuti kebenaran, mau menjalankan ketakwaan, supaya kita menjauhi kejelekan, supaya kita menjauhi kemungkaran, ya. Jadi itu wa tawashaw bil haqq. Kita mengembangkan satu sistem di mana satu sama lain bisa saling mengingatkan, saling berwasiat untuk mengikuti kebenaran. Lalu ini dilanjutkan dengan wa tawashaw bis sabr. Saling berwasiat, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling mendukung untuk sabar. Kenapa wasiat untuk berbuat baik, untuk mengikuti kebenaran itu dilanjutkan dengan wasiat untuk sabar, untuk tabah, untuk gigih, untuk punya endurance, punya persistensi untuk bisa mengikuti kebenaran. Karena mengikuti kebenaran itu jalan yang sulit. Karena memilih takwa dan meninggalkan fujurah itu hal yang berat. Karena itu di dalam ayat ini Allah menekankan bahwa kita tidak saja harus berwasiat, kita mengingatkan sesama kita, mari kita berbuat baik, ya, mari kita membantu orang yang membutuhkan, mari kita menghindari kekufuran, mari kita meninggalkan perbuatan maksiat, mari kita menjauhi sistem ekonomi atau sistem politik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya. Tetapi untuk melakukan itu semua itu adalah hal yang berat. Dan karena itu ayat ini menekankan kita harus juga saling berwasiat untuk sama-sama sabar, sama-sama gigih, sama-sama tabah ketika mengikuti jalan kebenaran. Jadi ketika kita mengikuti jalan kebenaran, jangan kemudian saling istilahnya itu mengesampingkan satu sama lain. Ketika kita mendorong kebaikan, jangan kemudian saling apa istilahnya? Ya, menyalahkan, ya. Tetapi justru kita harus mengembangkan sistem yang membuat kita secara bersama-sama itu mampu mengikuti kebenaran, ya. Wa tawashaw bis sabr. Jadi inilah mekanisme yang kedua yang ditekankan oleh ajaran Islam supaya kita bisa tasqiyatun nafas, ya,
qad aflaha man zakkaha tadi itu tidak hanya diupayakan melalui upaya individual kontrol internal, tapi juga diupayakan melalui kontrol sosial, yaitu dengan mengembangkan sistem yang memungkinkan kita saling mengingatkan, dengan mengembangkan kebiasaan di mana kita bisa saling mendukung, ya, seperti itu. Jadi mesti kita mulai di semua tingkatan, ya, di level keluarga. Kalau istri kita mengingatkan, jangan suaminya tersinggung, gitu ya. Kalau anak kita mengingatkan, jangan kemudian orang tua merasa dilecehkan, misalnya, ya. Masa anak menasihati orang tua, misalnya, ya. Jadi sistem tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr ini juga harus kita ciptakan mulai dari level keluarga, ya, level lingkungan kita tinggal, bahkan pada level kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu kalau sistem politiknya itu tidak membuka ruang untuk saling menasihati, untuk mengkritik, orang yang mengkritik kemudian dikriminalisasi, orang yang mengkritik kemudian difitnah, ya, dengan cara begitu rupa, ya, melibatkan permainan yang kita tidak paham, misalnya begitu, ada rekayasa dan segala macam, maka berarti sistem politik itu adalah melawan, tidak mengikuti firman Allah ini, yaitu supaya kita mengembangkan mekanisme untuk saling mengingatkan, saling mengkritisi, dan saling memperkuat untuk menjalankan kebenaran. Jadi kontrol sosial ini supaya kita bisa mengembangkan ketakwaan itu bukan hanya pada level individu, ya. Ketakwaannya itu juga tercermin di dalam kehidupan kita bernegara. Ketakwaannya itu juga tercermin di dalam pergaulan antar bangsa, misalnya. Maka sistem saling kontrol ini, saling menasihati ini harus bisa kita wujudkan. Jamaah sekalian, karena itulah inti dari agama itu nasihat, ya. Salah satu hadis Nabi adalah ad-dinu huwan nasihat. Agama itu nasihat. Kalau agama sudah kehilangan kemampuan, keberanian untuk memberikan nasihat, untuk melakukan kritik, untuk melakukan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, maka hakikat dari agama itu sudah hilang. Karena agama itu pesannya adalah mendorong orang supaya mengikuti takwaha dan menghindari fujuraha. Dan takwaha dan fujuraha ini tidak hanya pada level individu kita, tapi juga pada level sosial. Karena itu agama pada dasarnya memang harus memberikan kritik, pada dasarnya harus memberikan nasihat. Tentu harus disampaikan dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tetapi kalau kemudian agama, ulama, ya, kita menutup mata ketika terjadi fujuraha, ya, demokrasi kita kok makin lama menjadi makin membuat kaya sebagian dia saja, misalnya, ya. Maka agama harus memberikan kritik seperti itu, ya. Inilah yang kemudian ditekankan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Dzar Mu'adz bin Jabal. Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadi kembangkanlah, hidupkanlah, sebarkanlah ketakwaan itu haitsu ma kunta. Haitsu ma kunta itu suatu frase yang menunjukkan keadaan berbuat, perilaku. Jadi haitsu ma kunta itu bukan hanya diartikan takwalah kamu di mana saja, ya. Tetapi takwalah kamu dimanapun kamu berada. Takwalah kamu dalam perbuatan apa saja yang kamu lakukan, ya. Jadi ittaqillaha haitsu ma kunta itu artinya seperti itu. Jadi takwalah kepada Allah
ikutilah dorongan ketakwaan, kembangkanlah ketakwaan itu dalam jabatan apapun, dalam kegiatan apapun, dimanapun kamu mengabdi, dimanapun kamu berada. Jadi ketika kita mengembangkan ketakwaan tadi, mengikuti dorongan ketakwaan tadi, kita lakukan dimanapun kita berada. Bukan takwa itu bukan hanya di masjid ya, tetapi ketika kita mengajar, maka yang kita tumbuhkan kepada anak didik kita itu adalah supaya mereka mengikuti dorongan takwa dan menghindari dorongan fujur. Ketika kita meneliti, maka penelitian kita juga diarahkan untuk mengembangkan ketakwaan dalam arti yang seluas-luasnya itu, dan supaya masyarakat kita tidak terjerumus kepada fujur. Ketika kita berada di posisi menjabat dalam fungsi-fungsi publik di dalam pemerintahan, hal yang sama juga harus kita lakukan. Ketika kita bekerja di sektor manapun ya, di swasta, wirausaha dan segala macam, ketakwaan ini juga harus kita wujudkan. Karena redaksinya adalah ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun, dalam kondisi apapun, dengan kegiatan apapun yang kamu lakukan. Lalu dilanjutkan dengan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya. Dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk itu. Jadi Rasulullah tidak punya pretensi bahwa umatnya itu tidak akan berbuat salah. Namanya juga jiwa kita dibekali naluri baik dan naluri buruk. Tetapi ketika kita berbuat salah, segeralah insaf dan ikutilah dengan perbuatan baik, maka perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek ya. Makanya di dalam surah Ali Imran Allah berfirman juga, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Jadi orang-orang itu, ya, orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang jika dia berbuat jelek, jika dia berbuat aniaya pada dirinya sendiri, dia langsung ingat Allah, lalu dia minta ampun kepada Allah. Jadi memang begitulah manusia, karena ada dorongan baik dan buruk, tidak akan lepas dari keburukan. Tapi begitu dia mengikuti atau melakukan keburukan, dia langsung ingat Allah, beristighfar, dan kemudian mengikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, sehingga perbuatan baik itu akan menutup perbuatan jelek. Dan terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi ketakwaan kita yang dimulai di ujung hadisnya itu ittaqillah, takwa kepada Allah, itu kemudian diterjemahkan, disebarkan, dikembangkan di dalam pergaulan manusia. Jadi ayatnya diawali dengan takwa kepada Allah, ujungnya diakhiri dengan berinteraksi, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik ya. Karena kalau tidak, maka kita akan menjadi orang yang muflis ya, orang yang merugi ya. Dia banyak takwanya pada Allah, tapi dengan manusia dia banyak berbuat salah ya, sehingga di akhirat kelak pahalanya itu akan diberikan kepada orang yang menjadi korban kesalahannya dulu ya. Kalau pahalanya habis, kesalahan orang yang dia berbuat jahat itu ditimpakan kepadanya ya, sehingga hanya dia defisit ya. Awalnya surplus pahala, kemudian jadi defisit, sehingga hanya dia dijerumuskan ke siksa neraka. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai nasihat untuk diri saya sendiri dan kepada kita semua. Marilah sama-sama kita menyongsong orang yang berbahagia, yang di dalam surah As-Sam ini adalah mereka yang mau
mensucikan jiwanya dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengotori jiwanya. Dan itu kita wujudkan baik melalui mekanisme internal kontrol diri kita sendiri maupun dengan mengembangkan kontrol sosial dengan tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.